Permisi, Bu. Iya, silakan masuk Mbak Yunita. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya Mbak Yunita hari ini? Kurang sehat, Bu. Kurang sehat, sakit? Batuk. Batuk. Oke, ini tadi habis pelajaran siapa Mbak? Pak Subiran. Pak Subiran. Jadi pas pelajaran Pak Subiran, Mbak Yunita izin ke Ke BK. ruang BK. Jadi begini, kemarin itu ada beberapa guru mata pelajaran dan juga wali kelas yang menyampaikan ke saya. Yang pertama itu terkait Mbak Yunita yang sering terlambat datang ke sekolah ya. Terkait tugas. Tugas Mbak Yunita sering terlambat. Kemudian ada juga yang malah tidak dikerjakan. Namun di sini kan tidak bisa seharian Mbak Yunita mengikuti layanan ini. Di sini Ibu ingin menyampaikan waktunya kemungkinan hanya sekitar 45 menit saja. Ya, 1 jam pelajaran karena setelah itu nanti Mbak Yunita bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian dalam kegiatan ini, layanan ini, nanti apa yang menjadi keputusan itu kembali ke Mbak Yunita, bukan dari Ibu ataupun dari orang lain. Jadi nanti Ibu hanya memberikan ya mungkin masukan, saran, dan nanti keputusan tetap dari Mbak Yunita sendiri. Oke, nanti di sini Mbak Yunita cerita saja tidak apa-apa. Tidak usah takut nanti ceritanya diketahui orang lain, ataupun mungkin malah Bapak Ibu guru yang lain juga tahu. Mbak Yunita tenang saja, nanti yang tahu cuma Ibu. Cuma saya ya sama Mbak Yunita sendiri. Nah, kemudian nanti saat cerita, ya cerita saja, tidak usah ditutup-tutupi. Apapun yang terjadi, diceritakan saja. Tadi saat kesini tidak terpaksa toh? Tidak, Bu. Tidak, jadi memang sudah keinginan sendiri juga. Oke, jadi apakah Mbak Yunita sudah siap? Sudah. Nah, jadi di sini Ibu pengen Mbak Yunita itu menceritakan kenapa sampai guru-guru itu melaporkan ke Ibu kalau yang pertama tadi terlambat datang ke sekolah, kemudian sering menunda tugas, tidak mengerjakan, itu sebenarnya ada apa? Karena saya itu kalau bangun jam 6, terus langsung main HP dulu. Bangun jam 6, berarti Mbak Yunita tidak sholat subuh. Tidak. Ibu pengen tahu harapan Mbak Yunita, tujuan Mbak Yunita mengikuti layanan ini apa? Supaya saya menjadi lebih baik lagi dan dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya ingin bertekad dengan diri saya sendiri supaya ingin berubah. Oke, jadi tujuannya pengen menjadi lebih baik juga ya. Mungkin bisa mencoba mengatur waktu, mengatur jadwalnya supaya lebih baik lagi gitu ya. Oke, di sini Ibu ingin Mbak Yunita coba menuliskan aktivitas Mbak Yunita selama 1 minggu terakhir kemarin. Ya mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke. Di sini ada lembar. Silakan Mbak Yunita tuliskan. Nanti 1 minggu ya, Senin sampai Minggu. Mungkin saya beri waktu 5 sampai 10 menit, bisa? Bisa. Oke, silakan diisi dulu. Oke, sudah Mbak Yunita? Oke, bisa dilihat dulu ya. Kegiatan yang kamu lakukan dalam minggu ini ya, Senin itu jam 6 bangun tidur. Kemudian 6.20 mandi, 6.30 sarapan, 6.35 siap-siap berangkat sekolah, 6.40 perjalanan ke sekolah, 7.10 sampai sekolah. Berarti Senin terlambat. Kemudian sorenya pulang sekolah jam setengah 4 ya. Setengah 4, kemudian jam 4 sampai jam 6 main HP. 2 jam main HP. Lihat apa Mbak? Lihat TikTok. Selanjutnya ini juga ada lagi jam 8 sampai jam 9 main HP lagi. Kenapa? Karena nggak belajar. Nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena main HP terus. Oke. Sebelumnya Mbak Yunita pernah mendengar belum terkait
skala prioritas. Pernah? Sudah diterapkan? Belum? Ini bisa saya lihatkan kembali ya, mungkin untuk mengingat-ingat Mbak Yunita lagi. Oke, bisa dilihat dulu. Assalamualaikum, halo semua. Agar tugas atau pekerjaan dapat selesai dengan maksimal dan tepat waktu, kita harus bisa mengelola waktu dengan baik. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan metode Eisenhower Matrix. Bagaimana bentuk dari Eisenhower Matrix? Terdapat 4 kotak yang tersusun dari 2 baris dan 2 kolom. Eisenhower Matrix membantu kita untuk menentukan prioritas tugas yang akan kita kerjakan dilihat dari tingkat penting dan mendesaknya pekerjaan tersebut. Kita tuliskan penting dan mendesak. Kemudian, kita tuliskan juga tidak penting dan tidak mendesak. Untuk kotak atau kuadran pertama yang berwarna hijau, yaitu do. Kuadran ini berisi pekerjaan yang penting dan mendesak. Pekerjaan yang masuk dalam kategori ini harus diselesaikan secepatnya. Untuk kotak atau kuadran 2 yang berwarna kuning yaitu plan. Kuadran ini berisi pekerjaan yang penting namun tidak mendesak, sehingga tidak perlu diselesaikan hari itu juga, tetapi perlu dibuatkan rencana untuk menyelesaikannya setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kuadran 1. Untuk kotak atau kuadran ketiga yang berwarna biru yaitu delegate. Kuadran ini berisi pekerjaan yang tidak penting namun mendesak. Pekerjaan ini bisa didelegasikan pada orang lain sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Untuk kotak atau kuadran keempat yang berwarna merah yaitu eliminate. Kuadran ini berisi pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Pekerjaan ini tidak akan berdampak besar pada pekerjaan kita, sehingga bisa ditunda atau diabaikan. Dari yang tadi Mbak Yunita tuliskan di sini, Mbak Yunita, Ibu ingin menuliskan di selembar lagi terkait apa yang ingin Mbak Yunita ubah, supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, silakan ditulis di sini untuk jadwal yang akan Mbak Yunita lakukan setelah ini, tetapi mengikuti apa yang sudah ada di video tadi. Oke, bisa dituliskan dulu. Oke, sudah selesai Mbak Yunita? Sudah? Oke, bisa dilihat bersama. Mungkin bisa dibacakan, coba kita lihat dari yang tadi juga kita samakan. Hari Senin. Saya bangun jam 5, bangun sholat subuh. Oke, berarti dari yang sebelumnya tadi sudah mau merubah ya? Iya. Selanjutnya, berangkat sekolah jam berapa? Berangkat sekolah jam 6.00. Jam 6 berangkat berarti kan tidak akan terlambat ya sampai sekolah. Oke, berarti dari apa yang sudah Mbak Yunita lakukan kemarin dan yang ditulis ini sudah ada perbedaannya ya. Iya. Kalau di sini Mbak Yunita tidak ada belajar. Untuk di jadwal yang akan Mbak Yunita lakukan sudah ada belajar. Oke, untuk hari Senin ya, dari yang sudah Mbak Yunita tuliskan nih, Mbak Yunita bisa nggak melaksanakan apa yang Mbak Yunita tulis? Bisa. 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 Di sini Ibu pengen Mbak Yunita kemudian menuliskan yang namanya kontrak perilaku. Kegunaannya ya ini cuma untuk supaya Mbak Yunita tuh ingat, oh kemarin saya tuh seperti ini dan saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Di mana di lembar kontrak perilaku ini ada yang namanya sanksi dan juga hadiah. Sanksi itu jika Mbak Yunita tidak bisa melaksanakan, berarti ya bisa mendapatkan hukuman. Kalau berhasil berarti mendapatkan hadiah atau reward. Oke, silakan ditulis dulu.
Coba dibaca sekarang. Kontrak perilaku. Kontrak perilaku. Tingkah laku yang bermasalah, sering terlambat, jarang mengerjakan tugas, telat pengumpulan tugas. Tingkah laku yang diinginkan, berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat sampai sekolah, dapat mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tugas pada waktunya. Oke, silakan tanda tangan di sini. Tanda tangan kamu ya. Sanggup Mbak Yunita? Sanggup. Karena ini kan nanti kembali lagi ke kamu ya. Jika dari kamu saja sudah tidak ada niatan, ya apa yang kamu tulis di sini sama saja. Saat akan melaksanakan ini semua nih, kira-kira ada penghambat nggak? Ada. Oke. Bisa dituliskan di sini. Sekiranya apa yang menghambat kamu untuk bisa melaksanakan jadwal yang sudah kamu tulis ini? Oke, saya baca ya. Faktor yang menghambat itu saat saya ingin belajar tetapi teman saya langsung ke rumah dan mengajak main. Nah, apa yang akan Mbak Yunita lakukan untuk mengurangi ajakan teman ini supaya tidak terjadi lagi? Saya akan bilang ke orang tua supaya bilang ke teman biar nggak menghadiri saya saat ini belajar. Berarti kalau temannya sudah sampai rumah nih, Ya, cari Mbak Yunita minta tolong ke Ibu. supaya bilang ke teman. Kalau Mbak Yunita baru mau belajar di rumah, tidak ingin main gitu. Oke, berarti apa yang menjadi penghambat untuk melaksanakan apa yang Mbak Yunita tulis tadi, Mbak Yunita sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Oke, jadi semoga apa yang Mbak Yunita tulis di sini bisa Mbak Yunita laksanakan dengan baik. Oke. Nah, hadiah untuk Mbak Yunita sendiri supaya bisa melaksanakan ini semua. Saya akan mengerjakan tugas-tugas terlebih dahulu, mendahulukan tugas sekolah dan tidak terlambat menuju ke sekolah. Kalau saya sudah mengerjakan tugas-tugas itu semua, saya akan bermain HP. Baru gitu ya, jadi sesuai apa yang ada di video tadi ya. Jadi mengerjakan apa yang penting dulu. Baru yang tidak penting. Oke, seperti main HP, main TikTok gitu ya. Oke, ini karena waktunya juga sudah habis. Nanti kan setelah ini Mbak Yunita ada pelajaran siapa lagi? Bu Asih. Bu Asih. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Ya. Nah, tapi Ibu pengen tanya, menurut Mbak Yunita apakah saat kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang Mbak Yunita harapkan? Sudah. Sudah. Mbak Yunita bisa menuliskan jadwal ya? Ya. Jadwal yang bisa dilaksanakan setelah kegiatan ini. Bisa langsung dilaksanakan? Bisa. Bisa. Manfaat yang Mbak Yunita peroleh? Dapat memotivasi diri saya sendiri. Dapat memotivasi diri saya sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Dan tidak menunda-nunda. Selanjutnya, kalau minggu depan Ibu pengen bertemu dengan Mbak Yunita lagi, apakah bisa? Bisa. Selama 1 minggu ini, apakah ada perubahan sesuai dengan yang Mbak Yunita tulis ini? Atau malah tidak ada sama sekali? Ya, semoga harapannya ada perubahan. Oke. Cukup mungkin sekian saja ya. Ini juga sudah waktunya selesai. Terima kasih sebelumnya Mbak Yunita sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK ini. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau kembali ke kelas. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama.